Kekuatan darah yang kuat memiliki kesadarannya sendiri, budidaya pemiliknya sendiri. Situasi ini disebut kemarahan darah. Namun justru karena ia memiliki darah dan kesadarannya sendiri, ketika kekuatannya meledak, ia akan menguasai kesadarannya, tidak hanya membunuh orang, tetapi juga menyangkal kerabatnya. Orang dengan garis keturunan kekerasan kemungkinan besar akan menjadi gila dan melakukan pembantaian di mana-mana. Chu Feng pernah mengalami kekerasan garis keturunan. Tapi Chu Feng beruntung. Untungnya, tidak peduli apa yang terjadi ketika garis keturunannya mengamuk, setidaknya kesadarannya kembali lagi nanti. Kalau tidak bisa kembali, sebenarnya sama saja dengan kematian. Singkatnya, melarikan diri dengan membawa darah adalah cara yang sangat berbahaya. Tapi Chu Feng tidak dapat memahami apa yang tercatat di potongan besi untuk saat ini. Tapi dari sudut pandang Chu Feng, terlepas dari apakah itu berbahaya atau tidak, pasti akan menjadi hal yang baik jika dia benar-benar bisa menguasai garis keturunannya dan mengamuk. Bagaimanapun, kekuatan yang dilepaskan oleh amukan garis keturunan jauh melebihi tingkat kultivasi seseorang. Dalam situasi putus asa, jika Anda bisa menggunakan cara-cara ini, setidaknya Anda tidak perlu menunggu kematian. Hanya saja Chu Feng tidak memiliki cukup waktu untuk memahaminya, karena tidak memakan waktu lama bagi mereka untuk sampai di tempat yang ingin mereka capai. Kenapa kamu keluar? Wang Qiang awalnya sedikit bingung ketika dia berjalan keluar dari terowongan penghalang. Tapi ketika Wang Qiang melihat lokasi yang direkam oleh susunan teleportasi, dia langsung menatap Chu Feng dengan kaget. Ini, apakah di sini? Wang Qiang menatap, nyengir, sangat terkejut. Karena mereka sudah berada di totem galaksi, yaitu dunia di mana alchemy Immortal Sect berada. Ya, bukankah aku mengatakan bahwa teleportasi melalui tempat ini sangat cepat? Kata Chu Feng. Kalau begitu, lalu ini terlalu cepat. Sepertinya masuk dan keluar dari tempat itu hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, kan? Wang Qiang bukanlah orang yang tidak berpengalaman, tapi dia masih merasa tidak bisa dipercaya saat ini. Butuh lebih dari 1 jam untuk menyeberangi sungai Tianhe, yang sungguh di luar imajinasi, belum lagi mereka pernah berada di 7 alam Tianhe sebelumnya. Jarak antara 7 alam Tianhe dan totem Tianhe tidaklah dekat. Bagaimana kabarmu? Luar biasa, kan? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Nyonya, sungguh menakjubkan, hampir melanggar hukum. Saudaraku, saudara-saudara, bagaimana Anda melakukannya? Bisakah Anda juga mengajari saya? Jika saya bisa menguasai tempat ini, bahkan jika semua orang di Tianhe memiliki menantu perempuan kecil, dan saya dapat melihat semuanya dalam 1 hari. Wang Qiang menyingkirkan keterkejutannya dan menggantinya dengan senyuman licik, seolah-olah dia telah melihat kehidupan indah di masa depan. Setiap Tianhe memiliki menantu perempuan kecil, temui mereka sekali saja, meskipun itu tanah rahasia dari 9 surga. Jika Anda bolak-balik, sepertinya tidak cukup, kan? Kata Chu Feng. Aku hanya memberimu sebuah contoh. Aku tidak benar-benar berencana untuk mencari istri kecil di setiap Tianhe. Maksudku, lebih mudah, untuk menguasai susunan teleportasi ini, dikatakan. Saat ini, hanya saya yang bisa menguasainya. Saya belum menemukan metode yang bisa dikuasai orang lain. Saat Chu Feng berbicara, dia naik ke udara dan terbang langsung ke arah alchemy Immortal Sect. Wang Qiang juga segera mengikuti, saya mengetahuinya satu per satu. Anda harus mengajari saya. Meskipun Chu Feng memiliki banyak saudara yang baik, Wang Qiang cukup penting bahkan di antara banyak saudara yang baik. Kecuali hal-hal yang tidak bisa dibagikan, seperti kekasih,
Chu Feng pasti akan membagikan apapun yang bisa dibagikan kepadanya. Dunia ini awalnya adalah markas dari Alchemy Immortal Sect. Secara logika, tidak banyak kebebasan dalam bepergian ke sini. Tapi sekarang tidak ada hambatan, dan tidak ada seorang pun dari Alchemy Immortal Sect yang terlihat sama sekali. Sebaliknya, saya bertemu banyak orang yang bukan anggota Alchemy Immortal Sect, dan mereka semua datang untuk menonton kesenangan itu. Dan dilihat dari ucapan mereka, dipastikan bahwa Sekte Abadi dan Dao memang mengalami bencana. Tidak lama kemudian, lautan api mulai terlihat. Dari kejauhan, itu adalah lautan api yang nyata, meliputi area yang terlalu luas. Setelah mendekat, Anda bisa merasakan teror lautan api ini, dan seluruh Alchemy Immortal Sect tertutup oleh lautan api. Belum lagi masyarakatnya, banyak bangunan yang diberkati pembatas telah terbakar menjadi abu. Perasaan panas yang mengerikan itu seperti binatang buas yang tak terlihat, menyapu segala arah. Tidak hanya di dalam Sekte Alkimia Abadi, tetapi juga di sekitar Sekte Alkimia Abadi, semuanya tandus dan semuanya hancur. Orang yang tingkat kultivasinya lemah bahkan tidak bisa mendekat, bahkan orang yang tingkat kultivasinya kuat pun tidak berani memaksa masuk. Aku akan menghapusnya. Oke, metode yang sangat ampuh, bukankah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa sejati, kan? Bagaimana, saudara-saudara, apakah ini metode nenek kita Wang Qiang? Menatap Chu Feng, matanya berapi-api. Jika itu benar-benar metode nenek Chu Feng, itu cukup untuk menunjukkan bahwa nenek Chu Feng sangat kuat dan mungkin telah memasuki alam dewa. Dengan kultivasi semacam ini, Anda jarang menghadapi bahaya, meskipun kesadaran Anda tidak normal, Anda tetap dapat melindungi diri sendiri. Chu Feng mengamati dengan cermat dan merasakan bahwa nyala api itu sangat dahsyat, berbeda dari seni bela diri biasa dan nyala api yang diciptakan oleh penghalang. Ini lebih seperti nyala api yang terbentuk secara alami, tetapi karena nyala api ini terlalu kuat, bahkan cara biasa pun tidak dapat memadamkannya, apalagi hujan biasa. Bukan saja tidak bisa dipadamkan, lama-kelamaan akan semakin menyebar dan semakin membara. Kecuali jika ahli top memadamkan api ini, cepat atau lambat, api ini akan melanda seluruh dunia. Saya tidak tahu. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Setelah mendekat, dia mengatur formasi dan memasukkan salah satu api ke dalam formasi. Formasi tersebut disegel dan diubah menjadi pot tanah liat, yang dimasukkan ke dalam tas Qiankun oleh Chu Feng. Dia ingin bertanya pada Guru Yuwei, mungkin Guru Yuwei dapat mengetahui apakah nyala api itu adalah metode dari Sekte Api Naga Emas. Bahkan, Chu Feng juga berharap ini adalah ulah neneknya. Jika memang neneknya yang melakukannya, itu tidak hanya membuktikan bahwa neneknya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa neneknya memiliki kesadaran tertentu. Selama itu neneknya, ini pasti kabar baik. Meski kobaran apinya sangat berbahaya, namun masih banyak orang yang datang untuk menyaksikan kemeriahannya. Dan beberapa orang datang sangat awal. Keberadaan orang-orang ini memberikan banyak bantuan bagi Chu Feng untuk menanyakan informasi. Setelah bertanya, kami mengetahui bahwa di Alchemy Immortal Sect, kecuali mereka yang keluar pada saat itu dan melarikan diri, hampir semua orang mati. Tetapi mereka yang masih hidup tidak dapat mendukung Sekte Alkimia Abadi sama sekali, dan Sekte Alkimia Abadi pasti akan menghilang dari dunia ini. Adapun Jia Lingyi, dia memang masih hidup, tapi dia juga gila. Awalnya, orang-orang yang selamat dari Sekte Abadi Alkimia ingin mengirim Jia Lingyi ke klan Naga Totem dan meminta kepala tetua tamu klan Naga Totem, Tai Si Xingzong, untuk bantuan dalam penyembuhan.
Namun siapa sangka master dari klan naga totem akan datang dan menangkap semua orang dari sekte alkimia abadi. Saat ini, klan naga totem dibagi menjadi dua faksi. Salah satu faksi adalah Longlin dan faksi lainnya yang bertanggung jawab atas totem Tianhe saat ini, tetapi sebenarnya adalah pengkhianat. Faksi lainnya adalah pemimpin klan naga totem ortodoks dan lainnya. Jelas sekali, mereka yang akan menyerang sekte abadi alkimia pasti adalah klan naga totem yang ortodoks. Selanjutnya, Chu Feng dan Wang Qiang dengan hati-hati mencari di dunia ini untuk melihat apakah mereka dapat menemukan jejak nenek mereka. Sayangnya, tidak ada petunjuk. Saudaraku, ayo pergi, di mana? Wang Qiang bertanya. Cari kakak Cheng Yu dan yang lainnya. Chu Feng merasa karena dia tidak dapat menemukan jejak neneknya, dia harus mulai dengan Jia Lingyi. Jika Jia Lingyi benar-benar ditangkap oleh klan naga totem ortodoks, maka satu-satunya pilihan adalah menemukan pemimpin klan naga totem. Dan Chu Feng tahu tempat di mana pemimpin klan naga totem dan yang lainnya saat ini berada. Dan kebetulan aura pemimpin klan naga totem dan yang lainnya saat ini berada di dekat tempat rahasia kuno tempat Tuan Yuwei dan yang lainnya berlindung. Perjalanan ini penting, apapun yang terjadi. Galaksi Totem, wilayah bintang naga sejati, alam atas binatang roh. Di dalam susunan teleportasi, Chu Feng dan Wang Qiang keluar. Kembali ke alam atas ini lagi, Chu Feng merasa sangat emosional. Terakhir kali Chu Feng datang ke sini adalah untuk memburu junior dari sekte situ Jieling. Sekarang dia telah kembali lagi, Chu Feng sudah menjadi seorang jenius yang terkenal di seluruh dunia seni bela diri yang luas. Sekte situ Jieling dihancurkan oleh Chu Feng. Anak ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh dari Xian Tu juga dibunuh oleh Chu Feng sendiri. Bahkan sekte abadi alkimia dibantai oleh orang misterius. Meskipun Chu Feng tidak melakukannya sendiri, pelakunya Jia Lingyi, Chu Feng juga telah menyiksanya. Banyak pelaku yang menyebabkan tragedi sekte api naga emas telah menanggung akibatnya. Tapi Chu Feng tidak merasa senang di hatinya. Ia hanya berharap neneknya sehat jasmani dan rohani serta tidak harus menanggung rasa sakit. Sayangnya apa yang terjadi tidak bisa diubah, dan kini ia hanya bisa berharap bisa segera menemukan neneknya. Jadi Chu Feng dan Wang Qiang segera berangkat, dan segera sampai di padang rumput yang luas. Di padang rumput hijau, rumput terpendek tingginya beberapa meter, dan yang tertinggi mencapai lebih dari 10 meter. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rumput bergerak mengikuti angin, seperti ombak. Chu Feng dan Wang Qiang berdiri di rumput seperti itu, seolah-olah mereka telah memasuki dunia raksasa. Namun, di dunia seni bela diri yang luas saat ini, tempat-tempat seperti ini sebenarnya dapat ditemukan di mana-mana, dan tidak lagi dianggap tempat yang asing. Dibandingkan dengan padang rumput ini, pegunungan di kejauhan sungguh menarik perhatian. Itu adalah pegunungan emas, seolah-olah terbuat dari emas. Apalagi jika dilihat dari kejauhan, terlihat seperti naga emas yang tergeletak di tanah. Gunung-gunung itu tidak sederhana. Saudaraku, lihat sekilas, apakah ada harta karun tersembunyi di dalamnya? Saya sudah melihatnya sejak lama. Tidak ada harta karun. Chu Feng tidak memandang pegunungan dengan serius karena dia tahu pegunungan itu. Itu adalah pegunungan naga emas, dan tempat rahasia kuno di mana Tuan Yuwei berada sekarang terletak di pegunungan naga emas. Tentu saja pegunungan naga emas memang tidak sederhana, namun yang membuatnya tidak sederhana adalah orang-orang yang tersembunyi di dalamnya. Chu Feng sangat terkesan dengan wanita misterius itu. Sekarang Chu Feng melihat telapak tangannya, dan ada peta di telapak tangannya.
Itu adalah tanda yang diberikan kepadanya oleh pemimpin klan naga totem. Dengan peta ini, Chu Feng dengan cepat menemukan pintu masuk. Namun, sebelum Chu Feng membukanya, gerbang penghalang muncul, dan dua sosok segera keluar dari sana. Dia adalah tetua dari klan naga totem. Pahlawan muda Chu Feng. Melihat Chu Feng, kedua tetua itu buru-buru memberi hormat. Rupanya mereka telah mengetahui kedatangan Chu Feng dan berinisiatif untuk menyambutnya. Tapi kemudian dia menatap Wang Qiang, matanya sedikit berhati-hati, siapa pahlawan muda ini? Dua senior. Ini saudara baikku Wang Qiang, orang ini benar-benar dapat dipercaya. Kamu juga bisa membiarkan dia menungguku di sini. Chu Feng tahu kesulitan pihak lain, lagi pula, ini adalah tempat terakhir di mana klan naga totem tinggal. Faktanya, biasanya, Chu Feng seharusnya tidak membawa siapapun ke sini. Klan naga totem mempercayai Chu Feng dan memberi Chu Feng metode untuk datang ke sini, tetapi itu tidak berarti mereka mempercayai orang lain. Tapi Wang Qiang dan Chu Feng terlalu percaya, dan dia tidak akan pernah mengkhianati klan naga totem. Mereka yang dipercaya oleh pahlawan muda Chu Feng secara alami akan dipercaya oleh klan naga totem kami, tetapi ada aturan di dalam klan. Dalam hal ini, kedua pahlawan muda akan menunggu sebentar dan biarkan aku pergi dan bertanya. Kata salah satu tetua. Chu Feng dan Wang Qiang tentu saja tidak keberatan. Bagaimanapun, kedua tetua ini juga bertanggung jawab menjaga pintu. Mereka tidak bisa mengambil keputusan. Dan tidak lama kemudian, saat pintu penghalang menggeliat, sejumlah besar sosok keluar. Kali ini sangat meriah. Kepala klan naga totem, Long Chengyu, Long Muxi, Bai Yunxing dan lainnya, serta hampir semua tetua klan naga totem ada di antara mereka. Kecuali Bai Yunxing, hampir tidak ada orang yang keluar kali ini yang berkarakter sederhana. Pahlawan muda Chu Feng, kamu akhirnya sampai di sini. Tapi, kenapa begitu cepat? Bukankah kamu seharusnya berada di 7 alam Tianhe? Terkejut dan bahagia. Mereka senang dengan kedatangan Chu Feng, namun terkejut karena mereka juga menggunakan metode mereka sendiri untuk mengamati situasi di zaman para dewa. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng telah meninggalkan zaman para dewa, dia seharusnya tidak datang ke sini secepat ini. Oh ayah, kamu tidak tahu metode saudaraku Chu Feng. Kata Long Chengyu misterius. Dia dan Long Muxi telah melihat kekuatan tanah rahasia 9 surga Chu Feng ketika mereka mengikuti Chu Feng ke puncak 9 surga. Namun terlihat dari ekspresi terkejut pemimpin klan naga totem dan tetua lainnya bahwa tidak ada rumor mengenai hal ini di antara mereka. Sekalipun mereka, ayah, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, selain antusiasme mereka terhadap Chu Feng, semua orang di klan naga totem juga menunjukkan antusiasme yang besar terhadap Wang Qiang. Rupanya pemimpin klan naga totem dan pejabat senior klan naga totem lainnya pernah mendengar tentang Wang Qiang dari Long Chengyu sebelumnya. Saya tahu bahwa Wang Qiang memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng, dan saya juga tahu bahwa Wang Qiang tidaklah sederhana. Oleh karena itu, Chu Feng dan Wang Qiang sama-sama diundang ke tanah suci klan naga totem. Setelah berbicara, diketahui bahwa luka pemimpin klan naga totem dan lainnya pada dasarnya masih utuh. Bahkan luka Bai Yunxing pada dasarnya tidak terluka. Tapi itu normal. Chu Feng menemukan bahwa tanah suci klan naga totem ini memang tempat yang sangat cocok untuk penyembuhan. Selain itu, sebenarnya ada kekuatan penghalang yang kuat di dalamnya. Jika Chu Feng tidak memiliki tokennya, akan sulit menemukan tempat ini, apalagi masuk. Tentu saja, Chu Feng juga dengan cepat menyebut Jia Lingyi. Lagi pula, alasan utama saya datang ke sini adalah untuk bertemu Jia Lingyi dan menanyakan tentang neneknya. Jia Lingyi.
Tidak, klan naga totemku tidak pernah mengirim siapapun ke Sekte Abadi Alkimia. Apalagi menangkap Jia Lingyi. Tapi semua orang di klan naga totem juga terkejut setelah mengetahui apa yang dikatakan Chu Feng. Ternyata mereka mengetahui tentang keluhan antara Chu Feng dan Sekte Alkimia. Bahkan jika Sekte Alkimia mengkhianati mereka, mereka tidak berniat mengambil tindakan terhadap Sekte Alkimia. Dia ingin Chu Feng secara pribadi menghancurkan Sekte Alkimia Abadi setelah dia dewasa. Oleh karena itu, penangkapan Jia Lingyi dan sisa anggota Sekte Abadi dan Dao tidak dilakukan oleh pemimpin klan naga totem dan lainnya. Apakah Long Lin dan yang lainnya melakukannya? Tetapi mengapa dia melakukan ini? Bukankah Sekte Abadi Alkimia harus dilindungi olehnya? Semua orang di klan naga totem mulai berspekulasi, tetapi mereka merasa itu tidak masuk akal. Melihat reaksi semua orang di klan naga totem, Chu Feng juga sedikit mengernyit. Awalnya saya berpikir setelah melihat Jia Lingyi, selama saya bisa menyembuhkan Jia Lingyi dan membuatnya sadar kembali, saya akan tahu apakah orang yang menghancurkan Sekte Abadi dan Dao adalah nenek Chu Feng. Tanpa diduga, hal tak terduga kembali terjadi. Bukan pemimpin klan naga totem dan yang lainnya. Sepertinya itu juga tidak terbuat dari sisik naga. Siapa itu? Mengapa berpura-pura menjadi anggota klan naga totem? Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatiku. Segalanya sangat aneh, seolah-olah ada konspirasi.